Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM T20194141. Di sini saya akan menerangkan tentang dua subtema. Yang A, pengertian tes, yang B, unsur-unsur tes. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang A, pengertian tes. Secara bahasa, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, dengan arti piring-piring atau menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan diperoleh jenis-jenis logam yang mulia dan nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan ujian atau percobaan. Secara istilah di sini saya akan menerangkan satu pendapat, yaitu pendapat Annie Anathi dalam karya tulisnya berjudul Psychological Testing. Yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur dan mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam dunia evaluasi pendidikan yang dimaksud dengan tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian. Dalam dunia pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan dengan testi, sehingga atas dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi. Dilanjutkan dengan subtema yang kedua, yaitu unsur-unsur tes. Yang A, tes itu terbentuk suatu tugas atau terdiri dari pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah. Yang B, tes itu diberikan pada seseorang anak atau sekelompok anak untuk dikerjakan. Yang C, respon anak atau kelompok anak tersebut nilai. Baiklah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Mafiroh, NIM T20194139. Di sini saya akan menjelaskan tentang C, fungsi tes. Secara umum, ada dua fungsi tes, yaitu A, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, B, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. D, penggolongan tes. A. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. 1. Tes seleksi. 2. Tes awal. 3. Tes akhir. 4. Tes diagnostik. 5. Tes formatif. 6. Tes sumatif. B. Penggolongan berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi dua golongan. 1. Tes individual. 2. Tes kelompok. C. Penggolongan berdasarkan responnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Verbal test. 2. Non-verbal test. D. Tinjauan dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Tes tertulis. 2. Tes lisan. E. Ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diberikan. 1. Tes objektif. 2. Tes esai. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Abror, NIM T20194140. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes. Teknik non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik. Untuk
Cara-caranya yang pertama itu ada pengamatan atau observasi. Observasi ialah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Untuk yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan angket atau kuesioner, adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang tua yang akan diukur dari kemampuan siswanya tersebut. Untuk selanjutnya yang terakhir, pemeriksaan dokumen. Jadi semua peserta didik, dokumen-dokumen yang sudah ada itu diperiksa, seperti buku tulis maupun LKS atau paket yang peserta didik punya itu nantinya diperiksa. Kita menilai dari dokumen-dokumen tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku dari video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.